Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita lanjutkan. Qala, berkata siapa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, sami'atu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Seorang sahabat Nabi bernama Nu'man bin Bashir bercerita bahwasanya dia pernah mendengar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina," ini hadis populer banget ini. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadi idza ishtaka udwun minhu tada'a sairuhu bil huma was sahri." Perumpamaan orang-orang beriman, perumpamaan sesama muslim dengan saudaranya yang lain, fitawadihim, dalam saling mencintai, wa tarahimihim, dan saling menyayangi. Jadi wazan tafa'ala itu maknanya musyarakah bainal itsnain fasoidan. Artinya maknanya saling yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Itu wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, taba'ada yataba'adu taba'udan. Kalau ba'uda jauh, kalau ba'ada saling menjauhi antara dua orang, kalau taba'ada saling menjauhi antara dua orang atau lebih. Sama seperti itu, tawadda saling mencintai antara dua orang atau lebih, tarahama saling menyayangi antara dua orang atau lebih. Perumpamaan orang-orang beriman di dalam saling mencintai dan saling menyayangi di antara mereka, kamatsalil jasad, itu tidak ada bedanya seperti satu buah tubuh. Tubuh kita itu kan ada bagian kepala, ada tangan, ada tubuh, ada juga bagian bawah dari mulai paha, betis, kaki kita. Jadi kita ini sesama muslim ibarat satu satuan tubuh ini. Ada yang jadi kepalanya, ada di kepala ini ada yang jadi matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada bibirnya, ada lidahnya, ada dagunya, ada rambutnya, dan lain sebagainya. Itulah keadaan sebagai seorang mukmin di dalam apa? Sesama mukmin, sesama muslim di dalam saling menyayangi, saling mencintai. Bagaimana itu? Idastaka agun minhu tada'a sairuhu bil hima. Kalau salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya. Ai jetruk teti tajong leng wae, kesandung batu, kesandung bata waktu jalan kaki sampai berdarah. Jempol kakinya itu berdarah. Mana bodoh sih, jaba getihan. Aduh. Nah, siapa yang pertama kali bilang, aduh, mulut kita. Mata kita juga ikut mengeluarkan air mata, mengeluarkan airnya. Badan kita malamnya dingin, panas dingin, karena pengaruh dari luka yang diderita siang hari tadi, kesandung batu sampai berdarah jempol kakinya. Nah, demikian pula seharusnya keadaan kaum muslimin, keadaan orang-orang beriman, orang-orang Islam dalam saling menyayangi dan saling mencintai. Pekerjaan tangan kanan ini pekerjaannya yang enak-enak. Makan dengan tangan kanan, minum misalnya ini dengan tangan kanan, salaman dengan orang pasti tak pakai tangan kanan terus. Nah, sementara tangan kiri kerjaannya itu yang kurang baik lah. Mohon maaf, cebok pakai tangan kiri, garuk-garuk pakai tangan kiri. Tapi tangan kanan ini, walaupun dia yang pegang duit, ketika beli jam tangan, nah dia ingat sama tangan kiri. Mau dipakein sama tangan kanan juga, nah,
jangan saya yang pakai jam itu bagian tangan kiri, biar saya yang bayarnya ya. Walaupun saya yang pegang uangnya, tapi saya ingat saya punya saudara di tangan kiri, udah kasihkan jamnya, maka dipakailah di tangan kiri. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Dalam tata cara kita bergaul, kita diajarkan oleh para ulama, kun kal yadain, jadilah seperti dua tangan ini. Wala takun kal uzunain, jangan seperti kedua telinga. Tangan kanan sama tangan kiri ini walaupun fungsinya berbeda, tapi saling bahu-membahu. Coba saja kalau mau tepuk tangan, itu tangan kiri begitu datang langsung disambut tangan kanan. Coba kalau misalnya tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas, ya gimana ini? Kan nggak bakal bersuara. Tangan kiri sakit, tangan kanan yang mijiti. Gatel, yang garuknya tangan kanan. Demikian juga dengan tangan kiri. Jangan seperti kedua telinga ini. Telinga ini nggak pernah bertemu. Kata telinga kanan, saya mau silaturahmi nih ke telinga kiri. Dia datang nyamperin. Telinga kiri malah ngambek. Nggak mau ketemu telinga kanan. Saya mau ke belakang aja. Demikian juga ketika telinga kiri mau ketemu telinga kanan, si telinga kanan nggak mau juga. Alhamdulillah kita di NU itu punya 4 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Satu lagi yang dipopulerkan yaitu ukhuwah Onlineyah. Kita sama-sama santri online-nya Gus Ulil Absor Abdallah, berasa dengan saudara sendiri, padahal kita tidak pernah ada ikatan satu alma mater, tidak pernah ada ikatan pernah di pondok bareng, pernah di sekolah yang sama, tidak pernah ada ikatan saudara nasab, tapi alhamdulillah serasa saudara. Rawa dan meriwayatkan siapa Abu Musa anhu dari junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya Kangjeng Nabi bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyani, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dahu, yang satu saling menguatkan dengan yang lainnya. Ada bagian yang terlihat dari bangunan ini, ada bagian yang tidak usah terlihat tapi sangat penting. Contohnya besi. Katanya besi, saya nggak usah dilihatin orang dah, saya di balik layar saja. Besi itu sangat penting. Kalau nggak ada besi, jangankan bangunan bertingkat tinggi, bangunan satu lantai saja nggak ada besi, dijamin cepat ambruk. Ada yang memang harus kelihatan, seperti pintu, jendela, terus tembok, ini kelihatan, harus kelihatan. Demikian juga sebagai seorang muslim dalam berjuang memajukan agama kita, sebagai seorang warga negara berjuang untuk membangun negara kita, ada yang harus nampak kelihatan di muka umum, ada yang memang orang yang berperan sangat penting tetapi di balik layar. Jadi ulah hayang katempo kabeh. Coba kalau besi ini dia merasa paling kuat, merasa paling hebat, dia tidak mau berada di balik layar. Lalu dia ngomong, pokoknya saya harus kelihatan karena saya paling berperan di bangunan ini. Ya repot nih, sebuah bangunan, rumah, gedung, besinya kelihatan semua, yang nggak indah lah. Demikian juga persaudaraan kita sesama sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara, harus ada yang tampil di permukaan, tetapi juga ada yang tidak kelihatan. Yang satu menjadi penopang bagi yang lainnya. Ada yang jadi tiang, ada yang jadi pintu, ada yang jadi tembok, ada yang jadi atap, ada yang jadi pagar. Barulah membentuk sebuah bangunan rumah yang indah, yang kokoh, yang megah, ketika satu dengan yang lainnya saling menopang. Demikian juga seorang mukmin. Wa minha alla yu'azziya ahadan minal muslimin, atau alla yu'ziya ahadan minal muslimin,
bi fi'lin wala qaulin. Ini juga akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salah satu bentuk dari yashuddu ba'duhum ba'dha, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya hendaklah tidak boleh saling menyakiti perasaan. Bifi'lin, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, dengan kebijakannya kalau seorang pemimpin, wala qaulin, dan juga dengan ucapannya. Tidak menyakitkan saudaranya yang lain, dengan postingannya, dengan ketikannya di HP-nya dia, tidak membuat orang lain marah, tidak membuat orang lain tersinggung, tidak membuat perpecahan di antara umat, tetapi justru saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wah, ini indah sekali ini. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat dulu ya. Kita ini merasa kehilangan setelah Kiai Zainuddin MZ meninggal. Kini nyaris tidak ada mubalik yang orator yang sekelas Zainuddin MZ. Wah, luar biasa Zainuddin MZ ini. Beliau seorang orator, ketika berada di atas mimbar itu, orang akan tertawa jika dia mengajak tertawa. Orang akan menangis jika dia mengajak menangis. Pokoknya top banget. Humornya humor yang segar. Tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah memfitnah, melakukan ujaran kebencian. Gak ada. Wah, luar biasa Zainuddin MZ itu. Sistematis. Quran, hadis, qaul ulama diselingi dengan humor-humor yang segar. Yang humornya masih berhubungan dengan yang dibahasnya. Zainuddin MZ pernah mengumpamakan seorang warga sebagai sebuah kesatuan warga dan bangsa bersama anak bangsa Indonesia atau sesama muslim dalam membangun bangsa dan negara ini, seperti orang yang sedang main sepak bola. Harus ada yang jadi striker, harus ada yang jadi wingback, harus ada yang jadi playmaker, harus ada yang jadi libero, harus ada yang jadi stopper, harus ada yang jadi penjaga gawang. Jangan semuanya jadi penjaga gawang, jangan semuanya jadi back, jangan semuanya jadi penyerang. Demikian juga sebagai warga negara, untuk membangun bangsa dan negara ini, seperti yang dicita-citakan oleh the founding fathers kita, bahwa untuk mengisi kemerdekaan yang direbut oleh para pahlawan bangsa kita dulu, ya harus ada yang jadi pemimpin, presiden, menteri-menteri, dirjen-dirjen. Harus ada yang jadi pengusaha, jangan semua jadi pejabat, pengusaha. Dan saya setuju, undang-undang di kita ini kalau ada orang yang jadi pejabat maka harus berhenti sebagai seorang pengusaha. Nah, ini undang-undang negara kita, saya setuju itu. Tidak boleh ada pejabat yang juga merangkap pengusaha, karena nanti disinyalir jabatannya itu akan memperlancar usahanya. Harus ada yang jadi penguasa, harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi kiai, ajengan, yang ngurusin pondok pesantren. Ya, ajengan juga macam-macam. Ada ajengan yang ada kiai sembur, ada kiai catur, ada kiai bukur, bahkan ada kiai bubur. Ada yang bagian dakwah ceramah kemana-mana, ada yang tukang ngajar santri tiap hari tiap malam, tidak pernah kemana-mana. Ada yang ngurusin organisasi, seperti misalnya ngurusin Nahdlatul Ulama, dan organisasi yang lainnya yang bermanfaat untuk umat. Itulah sebagai ustadz, penceramah, ceramah yang bagus. Cari ilmu sebanyak mungkin agar ceramah kita ini berisi. Sampaikan Islam itu dengan damai, rahmatan lil alamin. Buktikan bahwa dakwah kita merangkul bukan memukul.
Jangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sehebat-hebatnya Lionel Messi, main Argentina yang sekarang bermain di Paris Saint-Germain, kalau dia main sendiri, jangankan melawan Manchester City atau Manchester United, lawan Persika Karawang saja atau Persipon, ini Persatuan Sepak Bola Poponcol, ini di sini ada di Ciulan, lawan Persipon saja 11 orang, Lionel Messi 1 orang. Walaupun selihai apapun dia, main bola hanya 1 orang lawan 11, remek dia. Itu kan begitu Zainuddin MZ dulu. Diego Armando Maradona, sang dewa bola legendaris dari Argentina, dengan gol tangan Tuhannya ketika melawan Inggris di Piala Dunia tahun 84 ya, kalau nggak salah 86 maksud saya, tahun 86 di Meksiko ya. Sehebat apapun dia, kalau dia hanya seorang sementara lawannya ada 11 orang full tim, maka dijamin Maradona tidak ada apa-apanya. Cristiano Ronaldo, nah ini terkenal pesepak bola soleh ini. Dia tidak punya tato karena dia beralasan kalau dia punya tato nanti tidak bisa donor darah. Dia juga tidak konsumsi arak. Nah, ini soleh ini. Si Ronaldo ini banyak anak yatimnya, termasuk salah seorang anak yatim yang dibawanya dari Aceh ketika tsunami Aceh. Orang bagus lah, orang baik itu si Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pemain Portugal yang sekarang lagi deg-degan ya, apakah Portugal masuk di Piala Dunia Qatar atau enggak tahun 2022, karena harus melalui babak playoff yang luar biasa melelahkan, dan dia harus berhadapan kalau nggak salah Portugal dengan Swiss, dengan Turki kalau nggak salah. Nanti kalau menang itu pemenangnya lawan Italia, kan lumayan itu. Apakah Portugal atau Italia yang lolos? Nah, ini ada 2 kemungkinan. Ada 2 tim hebat yang belum tentu lolos ke Qatar 2022. Nah, kita ngomongin bola dulu ini. Cristiano Ronaldo yang sekarang bermain di Manchester United, klub yang pernah membesarkan namanya. Kemarin ketika melawan Arsenal, Ronaldo menyumbangkan 2 gol dan menjadikan dia pemain tersubur sepanjang sejarah sepak bola Inggris ya. Sudah mencetak 800 gol sekarang si Ronaldo ini. 801 gol, 2 gol termasuk 2 golnya ke gawang Arsenal kalau nggak salah kemarin dini hari. Nah, Ronaldo bagaimanapun hebatnya dia, kalau main sendirian tidak ada penjaga gawang ya, tidak ada libero, tidak ada stopper, tidak ada playmaker, tidak ada wingback, saya jamin Ronaldo tidak berfungsi apa-apa, pasti hancur berkeping-keping. Jadi jagonya Ronaldo ketika dia bisa mengumpan kepada Rashford ya, atau jagonya Ronaldo ketika dia bisa menerima umpan dari, saya kurang hafal kalau pemain MU karena MU itu bukan favorit saya. Favorit saya adalah Manchester City. Al-muslimu wa minha alla yu'adhiya ahadan alla yu'dhiya ahadan minal muslimin bi fi'lin wala qaulin. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain tidak boleh saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya, baik bi fi'lin dengan perbuatannya, wala qaulin dan juga dengan ucapannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu manakala saudara-saudara yang lain, muslim yang lainnya merasa selamat dari ucapannya, dari tingkah lakunya, tidak pernah merasa disakiti oleh dia. Ucapannya tidak pernah menyinggung perasaan orang lain.
perlakuannya, kelakuannya, tindak tanduknya tidak pernah membuat orang lain tersinggung. Itulah orang muslim yang baik. Tapi kalau dia ngaku muslim, apalagi mubaligh, apalagi katanya ulama, kiai terkenal, setiap ngomong nyinggung orang lain, dari mulai pemerintah atau kelompok tertentu yang dianggapnya berseberangan dengan pemikiran dia, apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, merasa dirinya paling hebat, paling suci, paling beragama, paling membela Islam. Yang lain semuanya kafir, yang lain semuanya murtad, yang lain semuanya ahli neraka, yang lain semuanya bajingan. Maka orang tersebut tidak menjadi muslim yang baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ingat ini, min lisanihi wa yadihi. Orang kalau merasa aman, orang lain itu aman, tetangganya, masyarakat di sekitarnya tidak pernah merasa difitnah, disakiti, dihujat, dicaci maki, tidak pernah dimarahi, ya sudah, itu muslim yang baik. Selalu tersenyum kepada siapapun, tidak pernah ditampar, tidak pernah dipukul, tidak pernah memukul orang lain, tidak pernah menghina orang lain. Itu tanda muslim yang baik. Au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya orang muslim itu adalah orang yang lingkungan di sekitarnya merasa aman dan terlindungi dari ucapannya, dari tingkah lakunya, dari tindak tanduknya, sehingga dia diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik pula. Ini kan sekarang ada orang yang ngaku balik, yang dianggap kiai, bahkan orang terhormat lah, dianggapnya orang terhormat, sampai bukan hanya cium tangan bolak-balik, tapi santrinya itu harus nyium kakinya, ya, harus nyium kakinya terus. Waduh, Masya Allah. Tapi kalau ngomong, tidak ada satu ayat pun yang dibacanya, tidak ada satu hadis pun yang dibacanya. Isinya ujaran kebencian terus, menghasut orang supaya membenci pemerintah, supaya membenci polisi, supaya membenci tentara, supaya membenci NU, supaya membenci Muhammadiyah, supaya membenci kelompok-kelompok yang lain yang dianggap tidak sejalan dengan dia. Masya Allah. Piye toh kok mau balik seperti itu ya? Kalau kita orang NU, alhamdulillah, dakwah itu ya merangkul, jangan memukul. Dakwah itu membuat orang jadi enak, bukan malah jadi enak. Ya, dengarnya juga, Masya Allah. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tawilin, dalam sebuah hadis yang panjang, ya'muru, yang memerintahkan Kangjeng Nabi fihi, dalam hadis tersebut, bil fadaili, dengan keutamaan-keutamaan, dengan fadilah-fadilah, dengan amal-amal kebaikan. Selanjutnya beliau bersabda, fa'ilam takdir, kalau engkau tidak mampu untuk melakukan semua amal kebaikan, tidak mampu untuk bersedekah, tidak mampu untuk menolong orang, fada' an-nasa minasyarri, maka tinggalkanlah oleh kamu keburukan, berbuat buruk, berbuat jahat kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada sesama, maka jangan pernah kita menyakiti perasaan orang lain. Lamun teu bisa sodako, atun tong ngomongkeun batur atuh. Kalau kita tidak mampu untuk bermanfaat untuk orang lain, maka kita jangan membuat madarat kepada sesama kita. Fa'innaha, karena meninggalkan keburukan kepada sesama kita itu sodakotun, adalah merupakan sodakoh, tasodakta, yang engkau sodakohkan biha, dengan sodakoh tersebut, ala nafsika, yang bermanfaat untuk diri kamu. Jadi dalam hadis ini Kangjeng Nabi menekankan kepada kita, sebetulnya kalau kita ingin jadi orang yang baik, ya harus berbuat baik kepada sesama. Tetapi kalau tidak,
mampu untuk menolong orang, tidak mampu untuk bersedekah kepada orang lain, maka janganlah kita menyakiti perasaan orang lain, baik dengan ucapan kita, dengan postingan kita, dengan tingkah laku dan perilaku kita, sikap dan perilaku kita. Waqala aidan, dan Kangjeng Nabi juga bersabda, afdolul muslimina man salimal muslimu min lisanihi wa yadi. Sebaik-baik orang muslim yang paling utama adalah man, orang salima, yang terhindar. Siapa al muslimu, muslim yang lain, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Jadi uniknya dalam bahasa Arab ini salima, ada sin lam mim. Kalau dibaca salima yaslamu, salman, itu artinya selamat, damai, tentram. Kalau masuk, berarti masuk wazan fa'ila yaf'alu, sulasi mujarrad bab ketiga, alima ya'lam. Itu kalau dibaca salima yaslamu, ya itu artinya selamat atau terhindar. Selamat dari bahaya, berarti terhindar. Kalau dibacanya sallama yusallimu tasliman, masuk sulasi mazid warna awal bab kedua, wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu artinya berserah diri. Tetapi yang menentukan dari sebuah makna atau sebuah terjemah ya dalam bahasa Arab itu, jangan lupa, adalah huruf JR, amil jar, yang menyambungkan dengan kalimat yang lain, dengan kalimat isim yang lain. Kalau sallama yusallimu, kesananya ala, itu memberikan hormat, mengucapkan salam. Baligh salami alaih, ucapkan apa, sampaikan salamku kepadanya. Seperti Allah berfirman yang sangat populer, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Artinya wasallimu 'alaihi taslima. Jadi kalau sallama ala itu artinya memberikan hormat. Mengucapkan salam itu berarti memberikan hormat. Kalau kesananya ala. Kalau sallama bi itu mengizinkan. Jadi kalau misalnya salim bi, izinkan saya, adkhula baba baitik, izinkan saya untuk masuk ke rumah kamu. Maka sallama ini disatukan dengan huruf jerba. Inilah keunikan bahasa Arab yang luar biasa. Bahasa yang paling rumit di dunia, mengandung makna atau semantik, nilai balaghah yang nilai sastra yang luar biasa, menjauhi bahasa-bahasa lain di dunia ini. Bahasa Arab ini paling hebat, bukan karena kita orang Islam, tapi memang diakui oleh ahli bahasa di dunia bahwa memang bahasa Arab ini bahasa yang paling rumit. Bayangkan saja, untuk bahasa Arabnya onta saja itu ada 125 lebih itu. Bahasa Arabnya onta itu banyak, 125 lebih. Bahasa Arabnya korma itu macam-macam. Ada tamarun, korma kan. Kemudian itu sampai ratusan juga bahasa Arabnya korma itu. Inilah kelebihan bahasa Arab. Jadi kalau membacanya afdolul muslimina man salimal muslimu min lisani wa yadihi, sering banyak orang yang salah menerjemahkan dari kata salima ini. Orang muslim yang paling utama adalah manakala muslim yang lainnya salima, terhindar dari lisannya, dari tangannya, dari ucapannya, tidak pernah nyinggung perasaan orang lain. Itu muslim yang paling baik itu. Salima ini terhindar ya. Kalau orang lain terhindar, tetangga kita terhindar, saudara kita terhindar dari ucapan kita, sehingga mereka merasa aman dengan kita, damai dengan kita, tentram hidup dengan kita, tenang bareng dengan kita. Wayadihi, dan dari tangannya, dari kekuatannya, dari fisiknya, dari perangainya, dan yang lainnya, sehingga orang tersebut berada
kita berada di lingkungan orang tersebut, orang-orang ini tidak merasa terganggu. Itulah orang muslim yang paling utama. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, maka jangan pernah kita berbuat buruk kepada mereka. Menghindarkan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain, itu adalah sedekah yang pahalanya tentu bermanfaat bagi kita. Nah, ini hadis masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya riwayat Imam Ahmad biisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih juga. Qala, bersabda, bertanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muslim? Suatu ketika Kangjeng Nabi berdialog dengan para sahabatnya. Beliau memberikan pengajaran, ini sistem pengajaran ya. Bagaimana cara mengajarkan, kita mengajari murid-murid kita ya, antara lain kita meniru Kangjeng Nabi. Jadi sebuah pertanyaan dilontarkan dulu. Apakah adik-adik, anak-anakku semua tahu tentang ilmu astronomi? Gak ada. Siapa yang pernah melihat bulan? Siapa yang pernah melihat bintang? Coba sebutkan yang pernah kamu lihat di angkasa sana, di angkasa raya sana. Kan seperti itu. Itu sebetulnya niru Kangjeng Nabi. Ini Kangjeng Nabi itu, atadruna manil muslim? Nanya sama para sahabat begitu sebelum beliau memberikan penjelasan. Apakah kalian tahu siapa muslim yang bagus itu? Siapa yang sebenar-benarnya orang Islam itu? Apakah mereka yang suka teriak-teriak takbir di jalanan? Apakah mereka yang mengatasnamakan agama tetapi demi kepentingan nasi bungkus dan politik? Bagaimana itu muslim yang baik itu? Faqalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu dari kami, ya Rasul. Qala, beliau menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Ya, ini hanya beda redaksi saja, persis sama ya. Orang muslim itu, orang muslim yang benar itu, orang muslim yang baik itu, manakala muslim-muslim yang lainnya terhindar dari lisan dan tangannya, tidak pernah merasa disakiti, tidak pernah merasa dizolimi. Ya sudah, itulah orang muslim yang sesungguhnya. Qalu, para sahabat gantian bertanya. Tadi kan Kangjeng Nabi yang nanya, Anda semua tahu nggak muslim yang benar itu yang bagaimana? Mereka menjawab, saya nggak tahu, pasti Allah dan Rasulnya lebih tahu lah. Panjenengan lebih tahu daripada kami. Lalu Kangjeng Nabi menjelaskan siapa muslim yang baik itu. Para sahabat malah balik tanya, pamanil mukmin ya Rasul? Terus, kalau muslim yang baik seperti itu, orang mukmin yang baik seperti bagaimana? Pandangan panjenengan tentang mukmin yang benar ini. Ada muslim, ada mukmin. Orang mukmin itu belum tentu muslim, tetapi karena orang muslim dipastikan mukmin. Tidak setiap orang yang beriman itu sudah menjadi Islam, tetapi orang Islam dipastikan sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana mukmin yang benar itu, mukmin yang baik itu ya Rasul? Qala, beliau menjawab, man ammanahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Pokoknya gampang. Orang mukmin yang baik itu adalah manakala orang mukmin yang lainnya itu merasa aman ala anfusihim, terhadap diri mereka, karena tidak merasa diganggu oleh kita, karena tidak merasa dizolimi oleh kita, karena tidak merasa disakiti oleh kita. Itu dah mukmin yang benar seperti itu. Kalau kita berada di sebuah komunitas, kelompok masyarakat, semua orang mukmin itu merasa aman dengan kehadiran kita, itulah mukmin yang sesungguhnya. Bertanya lagi para sahabat, famanil muhajir? Siapa yang dimaksud dengan orang yang berhijrah itu? Ini kan banyak sekarang nih kelompok pemuda hijrah. Ini siapa sih sebetulnya yang dimaksud atau yang masuk kriteria orang yang hijrah itu? Man hajarosu wajtanabah. Pokoknya orang yang hijrah itu yang meninggalkan semua keburukan. Biasanya mabok, berhenti maboknya.
biasanya judi, berhenti judinya. Wajtanabahu, dan meninggalkannya, menjauhinya. Bukan hanya berhenti, tapi menjauhinya. Sudah nggak deket-deket dengan komunitas orang yang suka mabok, sudah nggak deket-deket dengan teman-teman yang suka judi. Judi itu ya bentuknya sekarang banyak banget. Judi online, itu mancing judi juga ya. Memang mancing itu mengasihkan, halal. Tetapi kalau mancingnya dengan cara yang tidak benar, maka akan jadi haram. Maka berhati-hatilah Anda kalau punya hobi memancing. Silakan Anda mancing ke laut, bebas tuh. Silakan Anda mancing di sungai. Ya, kalaupun mancing di pemancingan atau di kolam pemancingan yang biasa, cari yang halal. Bagaimana yang halal? Ya kita beli. Pak, saya ikut mancing di sini. Nanti kalau dapat ikannya, nanti di kilo ya. Sekilonya berapa? Sekilonya misalnya 25.000, saya dapat 2 kilo, ya saya bayar 50.000. Kemudian untuk sewa tempatnya saya bayar 10.000. Oke, siap, deal. Nah itu baru halal. Ini kan enggak mancing mania zaman sekarang itu. Di kolam-kolam, bawahnya mau dapat berapapun harganya segitu. Itu nggak benar itu. Sistem-sistem mancing kayak sekarang ini banyak praktek judinya. Tinggalkan. Orang yang berhijrah yang hakiki, yang benar adalah orang yang meninggalkan semua keburukan, meninggalkan semua kejahatan, wajtanabahu, dan menjauhinya. Bukan hanya meninggalkan, tetapi menjauhinya. Terus deket-deket deh guys. Gaulnya juga sekarang mah dengan sama-sama santri online, gitu. Pokoknya yang pergaulannya dengan orang-orang yang seneng ngaji, orang-orang yang seneng maksiat, tinggalkan sudah. Karena lama-kelamaan kita akan terbawa. Waqala, dan berkata lagi siapa rajulun, seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islamu. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Ini penting ini. Jangan kita teriak-teriak bela Islam tetapi nggak tahu makna Islam yang sesungguhnya. Qala, bersabda Kangjeng Nabi ketika ditanya oleh seseorang, apa itu Islam? Kangjeng Nabi menjawab, ayyusallima qalbaka lillah. Nah, saya tadi katakan, kalau sallama yusallimu itu artinya berserah diri, menyerahkan sepenuhnya hati kita lillah kepada Allah. Beda dengan sallama yusallimu ala Rasulillah, berarti itu memberikan hormat, mengucapkan hormat atau keselamatan bagi Rasulullah. Ini bagaimana huruf jarnya ya, muta'adinya dengan apa, ta'alluqnya nanti dengan huruf jar ini, dengan huruf jar apa, maka itu juga akan berpengaruh terhadap maknanya. Jadi, Islam itu adalah manakala hati kamu menyerahkan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam hati ini tidak ada yang lain, hanya karena Allah saja. Lillah, sholat kita lillah, ngaji kita lillah, cari duit kita, bekerja kita lillah. Hati tapi ya, hati berbicara, bukan lisan. Hatinya itu ayyusallima qalbaka lillah. Hendaklah hati kamu berserah diri lillah kepada Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Dan ini penting ini, wa yaslamul muslimuna min lisanika wa yadika, atau wa yaslama, salima yaslamu diatapkan kepada ayyusallima, berarti wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Ya itu tadi, salima yaslamu artinya terhindar. Kalau orang muslim yang lain merasa terhindar ya dari lisan kita, lisan kamu dan tangan kamu, merasa selamat, aman, tentram, tidak pernah diganggu, mereka itu tidak pernah merasa disakiti, tidak pernah merasa dizolimi, ya sudah, itulah Islam yang sesungguhnya. Kalau kehadiran kita
di tengah-tengah masyarakat, tidak menimbulkan orang lain resah, tidak menimbulkan orang lain gelisah, tidak mengganggu ketertiban umum, maka itulah Islam yang sesungguhnya. Ini penting saya sampaikan. Saya setuju dengan Aki Udin. Beliau ini bangun pesantren, tidak mungut sodakoh di jalanan, karena itu mengganggu ketertiban orang lain. Pada sebuah Bahsul Masail PWNU Jawa Timur itu pernah diputuskan minta jariah di tengah jalanan, ya, di tengah jalan masang drum di tengah jalan, itu hukumnya haram karena mengganggu ketertiban orang lain. Saya lihat sekarang ini banyak orang yang minta jariah di tengah jalan. Bahkan di Kecamatan Telagasari daerah saya ini ada masjid yang saya sejak kapan ya, sejak berangkat ke Cipasung itu masjid minta jariah, sampai sekarang masih minta jariah, angger-angger. Sehingga ketika ada orang sana yang minta alamat, ya, yang dipinta alamat, di mana kamu Telagasarinya? Eta pelebah masjid angges-angges. Karena ya Allah, bingung saya itu, kok masjid itu padahal di sekitarnya rumah mewah, banyak orang-orang kaya, pedagang-pedagang sukses di Telagasari, tapi bangun masjid kok masang drum tengah jalan. Ya Allah, ini kan apa ya, ironis sekali. Alasannya kenapa diharamkan, karena itu tadi, mengganggu ketertiban umum. Termasuk demo-demo yang suka teriak-teriak di jalanan, itu haram itu. Kenapa? Karena mengganggu ketertiban umum, apalagi merasa Islam ini paling besar, mayoritas, yang lain kecil semua. Udah tutup saja jalan demi kepentingan agama, jihad fisabilillah. Ngapain seperti itu? Gak ada manfaatnya, ya Allah. Justru itu malah membuat orang lain ketar-ketir, membuat orang lain khawatir, orang yang lagi usaha. Coba bayangkan supir angkot itu di sana untuk ngejar setoran karena jalanan macet, karena gara-gara demo. Berdosa kita. Ya Allah, oleh karenanya jangan ikut-ikutan kayak begitu ya. Dari sekali lagi ketika Kangjeng Nabi ditanya, mal Islam, jawaban beliau, ayyuslima qalbaka lillah. Jadi hati kita vertikal kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalau orang sudah bilang tengijing sila bengkok sembah, nah, jadi tidak berpindah ke lain hati. Hati kita tetap mantang kepada Allah. Apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Bangun pesantren hanya karena Allah. Ngajar ngaji hanya karena Allah. Berangkat ke kantor NU hanya karena Allah. Berangkat ke tempat kerja hanya karena Allah. Jar murid-muridnya di sekolah hanya karena Allah saja. Dan yang kedua, bukan hanya hubungan vertikal dengan Tuhan saja, tetapi wayaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Hendaklah keberadaan engkau itu tidak meresahkan orang lain, sehingga orang-orang muslim dan non-muslim yang ada di sekitar kita merasa aman, tidak pernah merasa disakiti, tidak pernah diganggu, tidak pernah dizolimi. Semuanya aman, tentram, adem, tidak pernah ada yang dirugikan. Nah, itulah Islam yang sesungguhnya. Bukan justru malah ganggu orang lain karena mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, sehingga masyarakat jadi resah. Waduh, ini demo ini. Gimana ini kalau saya nanti usaha supir angkot umpamanya? Wah, ini nggak bisa setoran saya hari ini karena jalannya ditutup gara-gara demo. Saya makanya nggak mau, salah satu alasan kenapa saya nggak mau dikawal. Kalau ya biasalah, kalau Banser itu kan katanya pengen ngawal ketua PCNU, saya nggak mau saya, karena itu tadi ada perasaan tidak nyaman, orang lain disingkirin. Coba sementara pejabat dengan enaknya lewat tanpa ada macet, orang lain jadi macet beratus-ratus meter karena nunggu pejabat lewat dulu, ngiyung yang punya jalan lewat. Walaupun katanya di undang-undang itu diperbolehkan sesuai dengan undang-undang di kita, tapi saya nggak nyaman.
Sering ada anak banser yang minta, mana katanya ketua, kawal di mana? Enggak usah, nanti sana aja lah, nyampe nanti juga. Tapi dalam keadaan darurat saya pernah dikawal bukan oleh patwal, bukan oleh polisi, tetapi dikawal oleh ambulan PCNU Kerawang. Waktu itu saya ada pengajian di sebuah daerah di mana ya, di Rengas Dengklok sana, sementara saya ditunggu untuk pelantikan MWCNU Cikampek waktu itu. Akhirnya karena waktunya mepet, saya dikawal, mobil saya ini dengan mobil ambulan PCNU Kerawang, aduh aing sekalian dikawal mobil ambulan. Sekali lagi, Islam itu berdasarkan hadis ini, hubungan vertikal kita dengan Allah, ayyusallima qalbaka lillah, serahkan diri kamu kepada Allah sepenuhnya. Apa yang kita lakukan hanya karena Allah semata. Berdakwah hanya karena Allah, ceramah hanya karena Allah, sholat hanya karena Allah, ngajar santri hanya karena Allah, pergi ke kantor NU ngurusin NU hanya karena Allah. Dan yang kedua, hubungan horizontal. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Orang Islam yang baik itu manakala kaum muslimin dan non muslim, masyarakat di sekitar kita, bukan hanya kaum muslim saja tapi non muslim, karena kita hidup di negara Indonesia, merasa tentram, merasa nyaman, merasa aman, terhindar dari ucapan lisan kita, dari kelakuan kita, perilaku kita, tidak menyakiti mereka. Tidak pernah ada, tidak satupun orang merasa terganggu dengan ucapan kita, dengan postingan kita. Ini semuanya aman. Ini ada mubalik, penceramah, tampil dari mulai awal sampai akhir, nggak ada satu ayat pun yang dibaca, nggak ada satu hadis pun yang diucapkan, tetapi isinya ujaran kebencian semua, caci maki semua, Masya Allah. Dan saya heran, kok ada yang ngikutin kayak begitu. Dari mulai awal sampai akhir ceramah, bila perlu banting meja, lempar kursi, nunjuk orang, ngajak orang ngecek langit, langit tuh suruh dicet, ngajak orang nguras lautan. Wah. Sambil ya itu tadi, mitnah sana mitnah sini. Allah. Sehingga orang merasa terganggu dengan ucapannya, dengan dakwahnya. Katanya dakwah, katanya ceramah. Masa ceramah kayak begitu sih, ngajak bermusuhan kepada orang lain, ya Allah. Jadi kita ini dakwah niatnya ceramah merangkul bukan memukul. Jangan mengujarkan kebencian, tetapi sampaikanlah Islam ini dengan cinta, ya, dengan kasih sayang, dengan cara yang elegan, yang humor, yang pantas, yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Waqala, dan berkata siapa Mujahidun. Mujahid ini seorang tabi'in, ahli tafsir, ahli hadis. Yusallitu ala ahli nari al-jarabu fayahtakuna hatta yabdua azmu ahadihim min jildihi fayunada ya fulan hal yu'dhika hadha fayaqulu na'am fayaqulu hadha bima kunta tu'zil mu'minin. Nanti di akhirat kelak, ahli neraka ada yang terkena penyakit kulit, ya, kalau kita katakanlah kudis, ya, gatal, yahtakuna, sehingga mereka menggaruk-garuk badan mereka sendiri sampai tidak terasa karena saking parahnya rasa gatal itu. Hatta ya berdua azmu ahadihim, sampai garukannya itu menimbulkan tulang-tulangnya kelihatan. Masya Allah, Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Muncul dari balik daging mereka. Fayunada, ada yang memanggil, maka mereka dipanggil, dia dipanggil, ahaduhum ini, salah seorang dari mereka dipanggil, ya fulan, fulan sini kamu.
Hal yu'dzika hadza? Apakah dulu pernah kamu menyakiti seseorang? Kamu pernah menghina orang lain? Kamu pernah membentak orang lain? Kamu pernah memukul orang lain? Kamu pernah menampar seseorang? Fayaqulu, dia menjawab, "Na'am, betul, saya pernah nampar si fulan. Saya pernah nampar saya pernah mukul si fulan, saya pernah mitnah si fulan, saya pernah menyakiti perasaan si fulan." Fayaqulu, berkata munadin itu, yang bersuara itu, "Hadza bima kunta tu'dzil mu'minin." Fulan, karena kamu dulu waktu di dunia pernah menyakiti seseorang, maka siksaan yang kau rasakan sekarang, badan kamu gatal, begitu dahsyatnya gatal itu, sehingga kau garuk badan itu, dan keluar dari badan kamu kelihatan, nampak tulang-tulang kamu di balik kulit, dan daging dan kulit yang menutupi tubuh kamu, sampai tulangnya kelihatan, saking ganasnya menggaruk-garuk karena gatal itu akibat kau dulu pernah menyakiti perasaan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka hindarilah, seperti yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi kemarin, kalau kita tidak bisa, fa'ilam takdir fada'in nas minasyarri, kalau kita tidak sanggup untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, janganlah kita menanamkan keburukan kepada mereka. Fa'innaha shadaqatun tasaddaqta biha, karena meninggalkan tidak berbuat baik, tidak berbuat buruk kepada orang lain, tidak menjahati orang lain, itu adalah merupakan sedekah yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kelak. Ya, Masya Allah. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha. Nah, kalau tadi apa itu nadhir, nah sekarang basyir. Begitulah prinsip dakwah. Ada basyiron, ada nadhiron. Basyiron itu memberi kabar gembira, supaya kita ini orang-orang yang kita ceramahi, orang-orang yang kita datangin, orang-orang yang kita dakwahi, itu merasa terhibur, semangat untuk ibadah. Nadhiron itu peringatan yang diberikan Allah dan Rasul yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, kepada audiens, agar mereka takut, sehingga mereka tidak takut kepada siksa Allah, sehingga tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau tadi nadhiron, sekarang basyironnya. Kata Kangjeng Nabi, laqad ra'aitu, aku sungguh telah melihat rajulan, seseorang, yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha, sedang bolak-balik di surga, menikmati suasana surga yang begitu indah, istana yang begitu megah, dihiasi dengan ornamen-ornamen yang tidak pernah dilihatnya ketika di dunia. Nah, kenapa dia bisa bolak-balik di surga? Bisa keluar masuk pintu surga dari satu pintu ke pintu yang lain. Dia bisa mengunjungi teman-temannya di surga dengan bebas. Kenapa itu? Apakah dia tukang sholat malam? Apakah dia tukang puasa tiap hari Senin dan Kamis? Ternyata amalan orang itu menikmati indahnya surganya Allah bukan karena sholatnya di waktu malam, bukan karena puasanya Senin dan hari Kamis, tapi fi syajaratin qata'aha an zuhrit tariqi kanat tu'zil muslimin. Nah, ini cocok ini untuk para pejabat ini. Nah, amalan dia itu adalah karena waktu di dunia dia pernah menyingkirkan sebatang pohon yang melintang di badan jalan. Di jalan ini terhalang oleh pohon, kemudian dia singkirkan, dia potong, dia potong pohon itu sehingga tidak mengganggu lagi orang yang mau lewat.
Dan pohon itu kanat tu'zil muslimin, menghalangi orang yang mau lewat. Bukan hanya orang Islam tentunya ya. Siapa saja yang lewat ke jalan itu merasa terganggu dengan adanya pohon ini. Ini maknanya luas ini, khusus bagi para pejabat. Anda nggak usah sholat malam tiap malam, nggak usah puasa Senin Kemis kalau pejabat itu. Seperti yang sering disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri atau Mbah Yai Mus ya, Gus Mus. Pejabat itu nggak usah ngaji terus, nggak usah puasa Senin Kemis. Kalau pengen ke surga cukup adil, amanah, adil, terpercaya. Adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan proporsinya. Kemudian amanah, terpercaya, tidak pernah korupsi, tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya, tidak pernah menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sudah, itu cukup bagi pejabat itu untuk mengantarkannya dia ke surga. Coba perhatikan dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Ranking pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Di presiden itu nggak usah tahajud tiap malam, nggak usah ikut pengajian syahriahan, minggonan tiap minggu, apalagi datang ke pesantren tiap hari, nggak usah. Yang penting adil. Sudah, dia ranking pertama loh nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, di antara tugas pemimpin adalah menggunakan duit rakyat ini untuk kepentingan umum. Sekarang ini kan, ini di bahasanya jalan, ada seorang yang masuk surga bukan karena amal yang lain, tapi amal yang paling utamanya adalah dengan ikhlas dia pernah menyingkirkan satu batang pohon yang menghalangi orang-orang yang lewat di jalanan tersebut. Nah, apalagi kalau dia, zaman sekarang ini, dia perbagus itu jalan sehingga orang enak untuk lewat. Dicor jalannya sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, semua dicor. Kalau nggak dicor ya diaspal lah, di hot mix, supaya orang itu bawa mobil, bawa kendaraan enak. Nah, orang bawa sepeda motor juga nikmat, ngegeleser dan tidak terganggu. Itu kan tugasnya pejabat. Maka bupati dengan kebijakannya dia bisa masuk surga manakala sarana-sarana umum, fasilitas umum ini diperbaiki dengan baik, diperbaiki dengan penuh tanggung jawab, dengan sempurna. Uang rakyat ini digunakan untuk ngaspal jalan, untuk benahi irigasi, untuk apa lagi sarana umum itu ya, listrik sampai ke pelosok-pelosok, dan lain sebagainya. Jangan sampai kebijakan bupati atau gubernur atau presiden justru malah menyengsarakan rakyat. Ini bukan berarti saya fanatik terhadap Pak Jokowi, enggak. Saya berikan apresiasi kepada Pak Jokowi yang sudah 6 tahun kepemimpinan ini ya. Beliau membangun jalan di mana-mana. Ya, di Jakarta saja sekarang kan ada jalan tol layang itu dari Karawang Timur sampai menuju Jakarta sana ya, sampai Cikunir. Tidak di bawah, jadi memperlancar supaya tidak macet. Nah, jadi tu'zil mukminin itu mengatasi kemacetan, mengatasi sanitasi yang buruk. Nah, waktu musim hujan sekarang ini, itu tugasnya pemimpin, tugasnya bupati, tugasnya kewajibannya gubernur, kewajiban presiden. Itu Pak Jokowi bangun di jalan di Kalimantan, bangun jalan di Sumatera, bangun bahkan jalan di Papua, ada Trans Papua segala macam sekarang. Nah, ini mungkin Pak Jokowi tahu hadis tentang ini. Ada seorang yang masuk surga bukan karena amal yang lain, tapi dia pernah menyingkirkan sebatang pohon yang menghalangi orang-orang lewat. Mafhum mukhalafahnya ya, berarti dari hadis ini, jika orang malah mengganggu
Jika kita malah mengganggu fasilitas orang lain, seharusnya orang lewat lancar, tetapi sekarang kita ganggu dengan demo misalnya, turun ke jalan. Orang-orang yang mau usaha, mau dagang, supir-supir angkot atau kendaraan-kendaraan umum lainnya merasa terganggu, orang yang mau pergi ke kantor jadi terlambat. Nah, ini berarti dia telah melakukan pelanggaran atau menyakiti perasaan orang lain. Bukan hanya satu, ribuan orang merasa terganggu, bahkan mungkin jutaan orang menjadi merasa terteror, ngeri dengan demo yang dilakukannya, dengan demo yang dilakukan oleh mereka. Nah, maka jangankan demo di jalan, ya, jariah saja, minta jariah untuk masjid ini. Bukan untuk kepentingan pribadi, untuk masjid, kepentingan untuk sholat. Tapi kalau mengganggu kepentingan umum, hukumnya haram. Tidak boleh itu. Apalagi hanya sekedar demo, Masya Allah. Terus juga para pedagang yang dengan seenaknya dagang di bahu jalan, ya. Apalagi di badan jalan, di bahu-bahu jalan, kayak seperti misalnya di tengah Dengklok sana sampai jalan itu setengahnya tertutup oleh para pedagang. Itu mereka menzolimi orang lain. Dagangnya nggak bakalan berkah itu. Mereka menyakiti karena mengganggu ketertiban umum itu. Mereka zolim kepada diri mereka sendiri. Seharusnya ditertibkan. Siapa yang punya kebijakan? Ya aparat tuh. Siapa itu? Yang punya kebijakan ya kalau di kabupaten ya Karawang 1, bupati atau wali kota. Ya, kalau di tingkat provinsi ya gubernur. Kalau di tingkat pusat tentu presiden. Apapun yang mengganggu ketertiban umum harus disingkirkan. Tidak boleh malah didukung. Wah, ini hebat ini demo untuk naikkan gaji karyawan. Ayo kita dukung semua. Padahal gaji karyawan khususnya di Karawang kan sudah gede itu. Gara-gara orang demo, aduh saya jadi lambat datang ke kantor PCNU. Gara-gara orang demo, supir angkot mengeluh karena tidak bisa setoran. Gara-gara demo, para ojek online juga mengeluh karena mereka kehabisan bensin di jalan dan lain sebagainya. Ya, pokoknya segala sesuatu yang mengganggu ketertiban umum, hukumnya haram untuk dilakukan. Ini dalilnya sudah jelas kok. Ya, jelas sekali ini. Dari mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafahnya sudah kelihatan sekali. Ada seseorang yang masuk surga, bolak-balik malah di surganya menikmati fasilitas surga, bukan karena amal yang lain, tapi dia pernah ketika hidupnya di dunia menyingkirkan sebatang pohon yang menghalangi jalan tempat orang-orang lewat di sana. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an antafi'u bih." Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Kangjeng Nabi. Ada ribuan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau ini pecinta kucing ya. Sampai ya kunyahnya ya Abu Hurairah karena sangat mencintai kucing. Bapaknya kucing ini. Bapak kucing dunia ya Abu Hurairah. Beliau pernah minta kepada Kangjeng Nabi, minta nasihat, minta diajarkan sesuatu. Alimni ya Rasulullah syai'an, sesuatu antafi'u yang aku bisa mendapatkan manfaat bihi dengan syai' itu. Qala, menjawab Kangjeng Nabi, a'zilil adha an tariqil muslimin, atau i'zaril adha an tariqil muslimin. Singkirkanlah sesuatu yang mengganggu. Al-adha itu an tariqil muslimin, dari jalanan orang-orang yang mau lewat. Ya, kalau jalan sekarang banyak lubang-lubangnya itu. Jalan kalau ada lubangnya itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan itu menyakitkan orang lain tentunya. Kalau kita lagi bawa sepeda motor umpamanya, bawa motor, kan ada jalan yang berlubang, dihindari. Saya juga bawa mobil, kalau ada jalan lubang pasti kalau bisa dihindari. Kalau enggak ya direm.
Jadi terpaksa dilewati tapi pelan-pelan. Itu kan mengganggu sekali tuh. Dan banyak sekali kecelakaan yang disebabkan oleh jalan yang bolong itu. Maka singkirkan jalan yang seperti itu. Artinya perbaiki jalannya, dicor semua. Kan saya bayar pajak 5 juta ini mobil Innova saya. Kemudian mobil yang lain mungkin ada yang bayar 3 juta. Yang punya sepeda motor bayar ada 200 ribuan, ada yang 500 ribu. Bagaimana cc-nya motor juga. Itu kan bayar pajak itu. Sebentar lagi bulan Desember saya bayar pajak ini mobil saya. Saya bayar sampai 4 juta lebih ya, hampir mendekati 5 juta. Dari seorang saja 4 juta. Coba kalau dari ada 100 orang, ada 1000 orang, ada 1 juta orang, ada 100 juta orang rakyat Indonesia, ada 200 juta rakyat Indonesia yang bayar pajak. Coba berapa? Dikemanakan itu uang pajak? Kan untuk kepentingan rakyat. Coba dong pakai jalan yang benar. Itu irigasi jangan sampai mampet. Ya, dibenahi lagi. Kalau ada yang bocor-bocor ya ditambalin yang bocornya irigasinya, biar petani bisa nyawah dengan baik. Jangan sampai kalau musim hujan banjir, kalau musim kemarau nggak ada air. Ya di sawah ini, di sekitar saya ini, saya kan daerah pesawahan ini gara-gara ya irigasinya nggak benar tadi, nggak pernah diperbaiki. Nah itu tugas, sekali lagi adalah tugas seorang pemimpin. Kalau Anda jadi bupati, cukup adil, amanah, duit rakyat dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, ya sudah. Itu akan mengantarkan seorang pejabat itu ke surganya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dia gunakan uang rakyat itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya, jangan coba-coba nanti di akhirat itu bersama Firaun, bersama Napoleon Bonaparte, bersama Adolf Hitler, bersama Mussolini, dan pemimpin-pemimpin zalim yang lainnya. Kalau di Indonesia saya nggak berani menyebutkan, sebab ada takut di antara yang hadir ini pengagumnya, pengikutnya ya, pengikut Orde Baru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zahzaha an tariqil muslimin, barang siapa yang menyingkirkan syai'an sesuatu an tariqil muslimin, dari jalanan orang-orang, bukan hanya orang muslim tentunya, yu'zihim, yang syai'an ini sesuatu itu bisa mengganggunya. Yaitu tadi jalan-jalan yang bolong ditambalin, dicor sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, jalan antar kecamatan, antar desa sudah rapi semua. Nah, barang siapa yang mencor jalan itu, ya, yang menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu orang lain lewat, kataballahu lahu hasanatan, Allah menuliskan bagi dia satu buah kebaikan. Wa man kataballahu lahu hasanatan aujabalahul jannah. Kalau orang sudah ditulis sebagai orang baik, ya sudah, berarti dia aujabalahul jannah. Allah mewajibkan, bahasanya aujaba, Allah mewajibkan lahu, kepada orang itu, al jannata, akan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pejabat yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat, dipakai ngecor jalan, dipakai dandanin irigasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat merasa nikmat, tidak merasa terganggu, merasa nyaman. Kenyamanan dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka pejabat itu dipastikan aujabalahul jannah, wajib dia tuh dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bahasanya aujaba lagi, Allah mewajibkan. Tapi sebaliknya mafhum mukhalafahnya, barang siapa seorang pejabat yang justru bukan memperbaiki jalan, akan uang rakyat untuk kepentingan umum, dengan memperbaiki jalan, memperbaiki irigasi dan sarana-sarana umum yang lainnya, tapi dia gunakan uangnya itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya, kataballahu lahu sayyi'atan, Allah menuliskan kejelekan bagi orang itu. Dan kalau sudah dituliskan jelek, buruk, ya aujabalahun nar, tentu dia akan diwajibkan oleh Allah
untuk masuk ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jadi ternyata agama kita ini tidak hanya melulu berbicara tentang sholat, tidak hanya melulu berbicara tentang puasa, ya, tetapi agama kita itu berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang bisa memberikan manfaat yang luas kepada orang lain. Dalam hadis yang populer sekali, sering kita dengar dari mulutnya para khatib di mimbar-mimbar khutbah, di para penceramah, di panggung-panggung ceramah, sering kita dengar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Itu tadi, kalau saya misalnya jadi seorang RT, bermanfaat hanya untuk satu RT saja kan gak aneh tuh. Kalau saya jadi kepala desa kan lumayan tuh, sudah satu satu desa, orang yang bisa saya sejahterakan, saya bantu. Kalau saya jadi bupati ya satu kabupaten. Kalau saya jadi gubernur satu provinsi. Kalau saya jadi presiden satu negara, pijakan saya manfaat yang dirasakan oleh seluruh rakyat satu negara itu. Tapi sebaliknya, kalau saya berlaku zolim menjadi seorang RT, maka yang dizolimi ya penduduk satu rakyat itu, satu ke-RT-an itu. Kalau sebagai kepala desa saya zolim, berarti saya menzolimi penduduk satu desa. Kalau saya seorang bupati, saya menzolimi penduduk satu kabupaten di kabupaten saya ini. Kalau saya seorang gubernur yang zolim, yang korupsi, berarti saya zolim kepada 47 juta rakyat Jawa Barat. Kalau saya sebagai presiden zolim, berarti saya telah menzolimi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim. Apa yang tidak halal itu? Ayyushiro, berisyarat, ila akhihi, kepada temannya, binazratin, dengan pandangan, tu'zihi, yang menyakitkannya. Jadi tidak boleh kita memberikan isyarat dengan mata kita, dengan pandangan kita kepada seseorang yang membuat orang tersebut tersinggung. Ya, pan orang sok ayam pandangan tenging panon tanu sinis gitu tanya, sinis meletet. Pandangan yang membuat orang lain tersinggung itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang lain, baik saudaranya itu muslim maupun non muslim. Ya. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk disampaikan. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih juga ini. La yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim, bahkan termasuk dosa besar. Apa itu ayyurawwi'a musliman? Menteror muslim yang lain. Para pelaku teroris ini seharusnya menyadari bahwa perlakuan yang menteror orang lain, apalagi orang lain itu sesama muslim, itu adalah merupakan perbuatan dosa yang harus dimintakan maaf kepada seluruh muslim yang diterornya itu, karena ini hak adami. Tidak boleh. Islam itu pengertiannya dari salima yaslamu salman wa salamatan. Artinya Islam itu agama yang selamat, agama yang damai, yang menyebarkan kedamaian, menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, baik itu muslim maupun non muslim, bahkan kepada lingkungan kita, kepada alam semesta ini, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak benar sekali kalau ada sekelompok orang, ini biasanya dari kaum Khawarij ini, yang menghalalkan teror kepada siapapun. Baik teror itu langsung, artinya berbentuk bukan hanya ancaman,
seperti bom, kemudian perlakuan yang tidak enak, kemudian perusakan dan lain-lain, maupun teror itu berupa ancaman melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui quote dan lain-lain, yang menteror orang lain sehingga orang lain merasa ketakutan. Rawa ayrawi itu maknanya makna asalnya menakut-nakuti, agar orang lain takut dengan ucapannya, dengan perlakuannya, dengan sikapnya. Itu namanya rawah, itu tarwi'ah. Ya, rawa ayrawi tarwi'ah, membuat orang lain merasa takut, merasa ngeri, membuat kengerian. Nah, itu namanya tarwi'ah itu. Dan itu tidak halal bagi seseorang untuk melakukan teror kepada sesama muslim atau kepada sesama orang lainnya. Tidak boleh seseorang mengintimidasi orang lain, baik musliman kana au ghairu muslim, baik sesama muslim maupun non muslim. Tidak boleh melakukan intimidasi yang membuat orang lain takut. Waqala, dan bersabda siapa junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yakrahu, tidak menyukai, Allah membenci, azal mukminin, perlakuan tidak enak kepada sesama mukmin. Yaitu tadi termasuk intimidasi di dalamnya. Apapun perbuatan yang menyakitkan orang lain, Allah sangat tidak menyukai. Dan tentu ancamannya bukan sembarangan ini. Bagi orang yang menyakiti hati, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti membuat orang lain jadi takut, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan penyakit kudis di nerakanya itu. Kemudian mereka garuk-garuk sampai keluar tulang-tulang dari tubuh mereka. Itu karena disebabkan mereka ketika hidup di dunianya pernah menyakiti sesamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Wa qala Rubai' bin Khaisam, an-nasu rajulani, mu'minun fala tu'zihi, wa jahilun fala tujahilhu. Katanya Rubai' bin Khaisam, manusia itu terbagi dua. Mukminun, ada orang mukmin, wa jahilun, ada orang bodoh. Ada orang mukmin, ada orang bodoh. Kalau sesama orang mukmin fala tu'zi, jangan disakiti. Bagaimana kalau ada orang yang bodoh, jarang, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, jauh dari majelis taklim, kerjaannya maksiat, bahkan akrab dengan dunia malam dan lain sebagainya. Gimana itu? Fala tujahilhu, jangan dibodoh-bodohin. Walaupun orang bodoh ya jangan dijauhi, tapi harus didekati, dirangkul mereka. Ada preman, jangan dijauhi, tapi harus dirangkul, seperti yang dilakukan oleh As-Sayyid Maulana Habib Lutfi bin Yahya, guru kita semua dari Pekalongan. Sekarang beliau akrab dengan Hercules, preman kelas nasional. Itu anak buahnya Hercules, insaf semua itu. Pada masuk Islam yang dari non muslim juga, karena perlakuan Abah yang merangkul, Abah Lutfi merangkul preman. Ya, kemudian juga Gus Miftah, ya di NU itu alhamdulillah berdakwah dengan cara yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dakwah di tempat-tempat hiburan malam. Alhamdulillah banyak PSK yang insaf karena dakwahnya Gus Miftah. Bahkan ada artis terkenal, ya, YouTuber terkaya kalau sekarang, dan seorang pesulap nasional yang masuk Islam, yaitu Deddy Corbuzier, gara-gara pendekatan yang dilakukan oleh Gus Miftah ini. Jadi sama orang-orang yang bodoh, fala tujahilhu, jangan malah dijauhi, jangan dibodoh-bodohin, tapi harus dirangkul, dideketin.
Wa minha ayyatawaddu'a likulli muslimin. Sebagian dari hukukul ibad, hak-hak seseorang kepada, menjadi kewajiban bagi kita. Saya sering ulangi, kalau hak orang lain itu berarti wajib bagi kita. Kalau hak kita itu jadi kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak suami berarti jadi kewajiban bagi istri. Hak istri jadi kewajiban bagi suami. Hak orang lain kewajiban bagi kita. Ayyatawaddu'a likulli muslimin. Hendaklah tawadhu'. Tawadhu'nya pakai bod, pakai ain. Tawadhu itu lawan dari takabur. Rendah hati. Awas, ingat, bukan rendah diri. Kalau rendah diri negatif. Kalau rendah diri itu minder. Raka nih karut telah. Tulisan naon. Itu minder itu. Kita tidak boleh minder, apalagi orang NU. Kita harus percaya diri, tetapi awas, jaga hati, harus tetap rendah hati. Makanya bagaimana menandakan apakah ini masjid NU atau masjid Wahabi? Gampang. Kalau masjid Wahabi tidak ditawari juga, udah jadi imam duluan, baru qomat Allahu Akbar, dia udah ke depan duluan, udah nyuruntul pengen jadi imam. Kalau kiai NU ya, pesantren NU atau masjid NU biasanya susah cari imam. Terus aja susah kalau cari imam itu. Bila perlu sultan ya, sultan tahu kan sultan. Nah, jadi tandanya kalau di masjid NU itu ya itu tadi tawadhu. Masya Allah, saya jadi teringat ketawadhuan para kiai-kiai kita dulu. Syekhuna Khalil Bangkalan itu guru aslinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang lukisannya ada di belakang saya. Mbah Hasyim itu belajar nahwu shorof sampai bisa ngaji ya di Mbah Khalil, belajar segalanya di Mbah Khalil. Sebelum beliau pergi ke tanah suci Mekah untuk ngaji di sana selama beberapa tahun kepada Syekh Mahfud Termas, kemudian kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kepada Syekh Nawel Bantani, dan kepada para ulama yang lainnya. Nah, Syekh Khalil itu guru dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi karena ketawadhuannya, Syekhuna Khalil ngaji kitab Bukhari kepada Mbah Hasyim. Dan Syekh Khalil tahu kalau beliau datang minta diajarin sama Hadratus Syekh, pasti Hadratus Syekh nggak bakalan mau sama gurunya, masa mau ngajarin. Makanya diam-diam ketika setiap bulan Ramadan itu di Tebu Ireng kan ada pasaran ngaji kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ketika sedang mengajar, diam-diam Syekhuna Khalil ini ikut ngaji, ikut nyoret kitab, ngalogat lah. Tiba-tiba di tengah pengajian, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini baru ngeh. Ternyata di antara sekian ribu orang yang hadir, karena ribuan katanya setiap bulan Ramadan itu, semua kiai, santri tumplak dari Jawa menuju Tebu Ireng. Begitu melihat ada gurunya Syekh Khalil sedang ikut ngaji, Mbah Hasyim yang asalnya duduk di kursi turun ke bawah, beliau merangkak. Tahu merangkak? Merangkak itu ngorondang. Saking tawadhu'nya, saking gak enaknya sama Syekhuna Khalil. Lalu dicium tangan Syekh Khalil, "Syekh, saya," atau Kiai mungkin ya, "Kiai, saya nggak pantas ngajarin Kiai. Tolong lanjutkan saja sama panjenengan. Saya di bawah saja, panjenengan silakan ngajar." Bagaimana jawaban Syekh Khalil? Nah, ini ketawadhuan para kiai kita yang harus kita tiru. Hasyim, dalam ilmu yang lain engkau murid saya dan saya guru Anda. Tetapi dalam urusan hadis engkau adalah guru saya, Hasyim. Lanjutkan Hasyim. Lanjutkan mengajar. Saya adalah sekarang murid sampean, murid jenengan. Masya Allah. Inilah ketawadhuan kiai-kiai dulu yang perlu kita tiru. Ada lagi juga Kiai Ma'sum.
ayahanda dari Ki Ali Maksum. Ki Maksum ini sama pendiri NU. Beliau juga sama-sama temennya dari Mbah Hashim. Bahkan usianya 2 tahun lebih tua dari Mbah Hashim. Mbah Hashim menganggap guru kepada Ki Maksum, ya, Mbah Maksum. Sementara Mbah Maksum juga sama menganggap guru kepada Mbah Hashim. Kalau mau ngaji bulan Ramadan itu ngaji pasaran kitab Bukhari, kalau tahu ada Mbah Maksum, Mbah Hashim gak mau ngajar. Oleh karena itu Mbah Maksum pura-pura dagang kopi, pura-pura dagang kopi, ya, supaya tidak ketahuan dengan pakaiannya, pakaian tukang kopi tentunya. Pura-pura dagang kopi supaya nggak ketahuan sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim nggak mau kalau di antara yang hadir ini yang beliau anggap guru, yaitu Mbah Maksum Lasem. Demikianlah ketawaduan para kiai-kiai kita. Suatu hari Mbah Hashim ini kedatangan seorang kiai yang bawa seorang ustadz yang baru pulang dari pesantren. Ustadz ini mau minta berkah sama Mbah Hashim, minta doa, minta didoakan supaya istiqomah, supaya berkah hidupnya. Ya, kalau di NU biasa itu, sowan kepada kiai sepuh itu sudah menjadi tradisi. Nah, cuma diantar sama kiai, sama gurunya juga. Mbah Hashim nanya, siapa ini kiai? Anak muda ini. Anak muda ini pulang dari pesantren di kampung saya. Dia suka ngajar Quran, tajwid, makhrajul huruf, arif-arifan. Kalau dulu apa itu tuturutan, ya. Ini yang ngajarnya. Namanya Ustadz Anu bin Anu. Mbah Hashim langsung cium tangan sama Ustadz itu. Dari tadinya duduk, beliau berdiri. Terus cium tangan sama si Ustadz kaget. Loh Mbah, saya kesini mau minta doa sama jenengan. Saya mau minta berkah. Enggak Ustadz, doain ya saya Hasyim Asy'ari supaya saya istiqomah, supaya saya bisa ikhlas. Loh kenapa minta doa ke saya Mbah? Sampean ini adalah umat Kangjeng Nabi terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik umatku, kata Kangjeng Nabi, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an. Itu santri, wa 'allamah, dan mau mengajarkannya. Saya mau mengajarkan Quran, tapi saya nggak sempat. Sampean ini bisa mengajarkan orang, membuat orang fasihat membaca Quran, luar biasa. Sampean ini makhluk Allah yang paling mulia, umatnya Kangjeng Nabi yang paling hebat. Sampean tidak pernah digaji, sampean tidak pernah dipuji-puji orang, tapi sampean terus istiqomah ngajarin anak-anak santri, anak-anak kaum muslimin untuk bisa membaca Quran dengan benar, untuk bisa doa-doa sholat dengan baik, dengan fasihat, bisa membedakan mana ha, mana kho, mana ha, bisa membedakan mana a, mana ain, bisa membedakan mana bod, mana dal, mana po, mana ta, dan lain sebagainya. Anda ini luar biasa, berjasa besar mendidik generasi muslim yang fasihat kepada Quran. Saya Hasyim Asy'ari ngajarin kitab-kitab besar, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kitab-kitab fikihnya, kitab hadisnya Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Tafsirnya juga tafsir yang kelas-kelas tinggi. Belum tentu saya bisa ikhlas seperti kamu Ustadz. Doain saya ya, Hasyim Asy'ari, doain. Itu Ustadz dipaksa suruh berdoa, mendoakan Mbah Hashim yang luar biasa fenomenalnya. Ya Allah, inilah ketawaduan para kiai kita yang harus kita tiru. Ya maka karak bisa sapinah dah aing mah, karak bisa takrib Fathul Qorib, ngaji sudah tidak mau ngaji sama kiai, sudah tidak mau ngaji sama yang lain. Disuruh syahriyahan, dah Minhajul Abidin ngapain? Saya nih Ihya Ulumuddin, saya kan muridnya Gus Ulil, saya nggak mau ngaji Minhajul Abidin. Nah itu namanya orang takabur seperti itu. Jadi orang tawadhu itu selalu rendah hati. Sudah dipanggil Al-Mukarram, sudah nggak mau lagi pegang kitab ngaji kepada ustadz yang lain.
cemen Ustadz itu mah, ilmunya sudah ketahuan dia, gak bisa ngaji dia tuh. Nah, apalagi meremehkan orang lain, Masya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita untuk tetap tawadhu'. Pakai T, waw, alif, bod, ain. Tawadhu'a ya tawadhu'u tawadhu'an. Itu apa, wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Lawan dari takabbaro ya takabbaru takabburon. Jadi beda, kalau tawadhu itu wazannya tafa'ul. Ada timbal balik, ada feedback antara kedua belah pihak. Nah, itu namanya tawadhu. Beda dengan takabur. Kalau takabur sendiri, merasa. Jadi wazan tafa'ul itu artinya merasa diri paling besar, takabur itu. Ya. Ta'adzum, merasa diri paling agung. Takarrum, merasa diri paling mulia. Nah, ini lawannya adalah tawadhu'. Nah, hendaklah tawadhu'. Kalau tawadhu' itu biasanya kepada sesama. Kalau tadarru' biasanya kepada Sang Pencipta, kepada Khalik. Tadarru' kepada Allah. Ya, ya Allah, banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang dicontohkan oleh para kiai kita. Tentu kalau mencontoh Kangjeng Nabi ya, Masya Allah, luar biasa. Tawadhu'nya Kangjeng Nabi, beliau itu sampai pernah menyulam sendalnya beliau yang sudah talinya terlepas, kemudian beliau jahit kembali. Itu enggak nyuruh orang lain, tapi beliau lakukan sendiri. Bajunya yang sobek beliau jahit sendiri. Masya Allah, tawadhu'nya Kangjeng Nabi. Beliau juga pernah berjalan bareng-bareng dengan para janda-janda jompo, tidak mau mendahului, tapi biarkan janda-janda jompo ini sungguh duluan. Ya Allah, ya Rabb, bareng dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak jalanan, itu gaul biasa Kangjeng Nabi itu. Gak ada perbedaan sedikit pun. Alladzina yanzurunal ummah, alladzi yanzurul ummah bi'ainir rahmah. Kangjeng Nabi itu selalu memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, tanpa membedakan latar belakang orang yang dihormatinya. Maka pewarisnya beliau, para ulama juga, mereka adalah alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Para ulama kita, kiai-kiai NU terutama, mereka selalu memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Bukan pandangan sinis, bukan pandangan kebencian, bukan merasa paling benar, paling suci. Ya Allah, banyak sekali contoh-contoh yang diperlihatkan oleh Kangjeng Nabi, oleh para sahabat, ya oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita di tanah Sunda ini, di tanah Jawa ini, di Indonesia ini. Kiai-kiai kita, para ulama kita mencontohkan ketawabuan, mencontohkan kerendah hatian mereka. Sekali lagi, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Wa minha ayyatawadhu'a likulli muslimin wala yatakabbaru alaihi fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hendaklah seorang mukmin itu rendah hati kepada sesama yang lain dan tidak takabur, tidak merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling suci, merasa diri paling bela agama, merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang yang sombong. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya, iblis diusir dari surga. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya, Fir'aun jadi penghuni neraka selamanya. Oleh karenanya, maka marilah kita jaga hati kita dari sifat sombong, dari sifat angkuh. Bersihkan jiwa kita, hati kita dari merasa diri paling benar, paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua.
khudh ma safa wa da' ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.